Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan masalah amal kita tertolak karena ghibah. Apa ghibah itu? Mungkin ini adalah ya hal-hal yang seperti kacang, di mana-mana ada, tapi berat resikonya. Kan kemarin kan sudah disebut toh, ghibah menjadikan amal ditolak oleh Allah, titik. Siapapun orang yang beramal, siapapun orang itu, keramat sekali kalau ghibah ditolak. Ngerasani ditolak. Selain itu ghibah itu besok di akhirat busuk orang yang ahli ghibah. Ayuhibbu ayakulallahma akhihi maita faqarihtumu dalam surat Al-Hujurat. Orang-orang ghibah itu di akhirat, besok di alam akhirat ini diperintah makanlah daging-daging busuk dari saudaramu yang kamu ghibahi, busuk baunya, sehingga apabila di neraka makan daging-daging busuk, mulutnya keluar darah dan nanah, baunya yang sangat busuk. Ahli neraka dekatnya pun itu pun tersiksa dengan busuknya bau orang yang ghibah besok di akhirat. Jadi ghibah itu sangat berat, masyaallah hadirin. Ketika ditanya, Rasul mengatakan ghibah itu membicarakan orang lain, ngomong orang lain sehingga orang lain bila mendengar pasti tidak enak, itu namanya ghibah. Tapi kalau ngomong itu suaranya enak, maksudnya enak, itu orang lain tidak marah, itu bukan ghibah. Tapi bila suara yang kita keluarkan itu kepada orang lain dan orang lain itu mesti menyesal, sakit hati, itu namanya ghibah. Suatu saat sahabat matur pada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang orang itu benar-benar melakukan, dia memang berbuat salah, terus kami bicara apakah itu ghibah? Apa kata Rasulullah? Itu adalah ghibah. Ada orang yang salah, ada orang yang tidak baik, kamu sampaikan orang lain, kesalahan itu kamu ceritakan kepada orang lain, berarti semakin banyak orang lain yang mencela dan membenci, itu adalah ghibah. Itu adalah ghibah. Ingat, al-batu asyaddu minaz zina, lebih berat daripada zina. Jadi ini yang sudah banyak di Indonesia, di luar atau di dunia, bahkan di mana-mana. Ini sudah menjadikan makanan seperti kacang. Semua orang pasti melakukan. Padahal amal tertolak karena ghibah. Dan kita tidak pernah melakukan atau minta maaf kepada orang yang kita rasakan. Berapa kali kita ghibah? Selain amal ditolak di langit pertama, orang yang melakukan ghibah besok busuk. Bisa juga ketika kita mati sakaratul maut, jasad kita baunya busuk, orang itu ahli ghibah. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya pribadi, pendengar, pemirsa yang ada, stop hari ini mulut kita kalau kita ingin selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Rasul pun mengatakan selamatnya manusia karena bisa menjaga lisan. Suatu saat Rasulullah didatangi istrinya Ibu Sofia. Kanjeng Nabi waktu itu ada di hadapan Siti Aisyah, di rumah Ibunda Siti Aisyah. Ibu Sofia itu istri Rasul, cantik cuma agak pendek, tidak seperti umumnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ibu Siti Aisyah kedatangan seorang istri Rasul yang lain, itu namanya wanita, mungkin ada rasa cemburu. Sehingga dengan isyarah mengatakan, gini,
cantik, sayang, tidak tinggi. Rasul ketika mengetahui itu melihat dengan mata dan beliau itu bisa mencium bau busuk yang keluar dari isarohnya Ibunda Siti Aisyah. Setelah Ibu Sufiyah pulang, Ibunda dipanggil oleh Rasul, ya istriku, kamu telah ghibah, keluarkan, keluarkan. Tidak ya Rasul, saya tidak bicara apa-apa. Memang kamu tidak berbicara, tapi isarohmu mengatakan kalau Sufiyah itu walaupun cantik tapi agak pendek, bukan jebol, pendek, tidak setinggi istri yang lain. Itu bila didengar pasti dia menyesal, pasti dia marah, pasti dia sakit, maka itu ghibah. Keluarkan, ludahlah. Akhirnya meludah keluar bau busuk keluar dari ludahnya. Rasul mengatakan, andaikan ucapanmu yang seperti itu hanya isaroh, ini tertuang di lautan, maka lautan akan menjadi tawar. Padahal lautan itu adalah air garam, penetral segala kebusukan. Bangkai dimasukkan ke dalam laut, tidak ada baunya. Semua yang masuk di dalam laut itu sifat air samudra laut, itu adalah penetral. Tapi dengan ghibah bila tumpah, laut akan menjadi busuk dan tawar. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berapa kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahkan wadkhilnal jannata mal abror, tapi lesan tidak terkendali. Berapa kali kita melihat orang lain, kita menghujat, kita cerita dengan teman, bahas orang lain, kita ke sana menceritakan kesalahan orang lain. Ini akibatnya adalah Allah tidak akan menerima amal kita karena ghibah. Bahkan kita di akhirat nanti, ingat, camkan, kita akan diberi makan bangkai busuk. Mumpung ada kesempatan, stop ghibah, jaga lesan, karena kita nanti tidak ada jaminan. Walaupun hari ini kita disanjung oleh orang, kita disebut orang baik, kita disebut orang-orang yang mulia, kalau sudah lesan tidak dijaga oleh Allah, kebaikan yang kita lakukan tiada arti. Kalau lesan ini sudah melakukan kejahatan lesan, kehormatan yang diberikan oleh orang lain kepada kita tidak ada arti, itu hanya fata morgana. Jadi ma'asyiral hadirin, di langit pertama saja orang ahli ghibah, mujadahnya ditolak, ibadahnya ditolak, semuanya ditolak karena dia ahli ghibah. Ma'asyiral hadirin yang kemarin ada tanya, kalau baca selawat, dalam hadis selawat tetap diterima, tapi orang itu ditolak oleh Allah, selawatnya mulia, orang itu ditolak sebelum dapat ampunan kepada orang lain. Jadi hadirin, ghibah disebut dosa besar yang kita tidak tahu, karena ghibah adalah dosa multi level. Apa multi level? Orangnya sudah mati, ghibah mengalir kemana-mana, kebencian mengalir kemana-mana, walaupun orangnya itu sudah mati, orangnya sudah tidak melakukan dosa. Mengalirnya ucapan yang penuh dengan kebusukan ini akan menjadikan dosa multi level. Sulit mencabutnya, maka bicara, pikirkan lebih dulu. Bahkan jangan bicara sebelum kamu berpikir 100 kali, kata Rasul. Ini artinya banyak orang-orang tersandung dengan kejelekan, menjadi orang-orang yang celaka karena tidak mampu menjaga lesan. Alangkah kalau kita mau koreksi, kita punya dosa ghibah dengan sana, dosa dengan ini, selama ini belum pernah kita minta maaf, belum pernah kita minta ridhonya. Bahkan semakin berkembang, semakin tahun semakin banyak hasil daripada ghibah itu, hasil kebencian-kebencian. Ya, saya kira cukup. Para hadirin, mari kita perhatikan, mohon kita kepada Allah, semoga hati kita dilindungi oleh Allah, lesan kita dilindungi oleh Allah dari penyakit ghibah. Nanti di selanjutnya, di
di langit kedua akan kita bahas siapa yang tertolak amalnya. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.